Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inung Fiasresi Hening Tias dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan peran tokoh proklamator dan tokoh sekitar proklamasi. Nomor 1. Insinyur Soekarno. Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Ia menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Ketiga, Ahmad Subarjo. Tokoh Ahmad Subarjo sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, di Rumah Maida dilaksanakan perumusan proklamasi. Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Keempat, Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita proklamasi. Kelima, Sayuti Melik. Sayuti Melik telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maida. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Keenam, Burhanuddin Muhammadiyah. Suatu malam pada saat akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Diah banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu datang ke Rumah Maida. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketujuh, Latif Hendradiningrat. Pada saat melaksanakan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian, Latif Hendradiningrat dengan dibantu Ashwood mengibarkan sangsaka merah putih dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. Kedelapan, Ashwood. Ashwood adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. 9. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya pada waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upaya proklamasi kemerdekaan. 10. Dr. Muwardi. Bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. 11. Sultan Syahrir. Pada masa pendudukan Jepang dan menjelaskan proklamasi, termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia, karena ia dapat mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah. 12. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. 13. Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Domai. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Karena gedung siaran RRI dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Kemudian naskah proklamasi dan berhasil diserahkan kepada bagian siaran. 14. Wus dan Yusuf Runodipurwo. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak kompeten. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.